Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bertemu dengan Anda kembali dengan saya Tubagus Kurniawan dan rekan saya Kardianza Tamara dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan. Berbagai berita menarik dan teraktual dari pemasyarakatan seluruh Indonesia meliputi Lapas, Rutan, Bapas, dan Rubasan akan hadir sesaat lagi. Nah, sahabat pemasyarakatan, untuk mengetahui berita apa saja yang sudah kami rangkum pada minggu ini, tetap di Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, berita pertama berangkat dari Riau, yaitu dari Lapas Bagansi Api-Api yang baru saja memproduksi masker yang dibuat oleh warga binaan. Ya, benar sekali Bagus. Dan penasaran bagaimana proses pembuatannya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, nyatanya tidak menyurutkan semangat kreativitas warga binaan Lapas Bagansi Api-Api untuk terus berkarya dalam bidang menjahit dan manufaktur. Kami dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bagansi Api-Api, saya Wakil Wibowo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bagansi Api-Api, menyampaikan bahwa di Lapas Bagan kita melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan dalam hal ini menjahit, di mana saat ini warga binaan sedang mengerjakan pembuatan masker untuk warga binaan yang ada di dalam, sejumlah targetnya untuk 800 orang, agar semua warga binaan nanti bisa menggunakan masker ini. Kegiatan menjahit ini berjalan sebelumnya adanya pelatihan bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Matahari di Bagansi Api-Api. Saat itu kegiatan diberikan kepada 20 warga binaan dan mereka dari 20 ini sudah selesai melaksanakan kegiatan pelatihan dengan mendapatkan sertifikat dari PKBM Matahari, dan sudah ada juga yang telah bebas mereka dengan membawa sertifikat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi mereka pada saat nantinya keluar. Ini kita juga melanjutkan agar apa yang dia dapatkan dari pelatihan itu betul-betul mereka bisa menerapkannya. Oleh karena itu, dengan sarana yang ada di kita berupaya agar ilmu ataupun keterampilan menjahit yang mereka dapatkan bisa diaktualisasikan. Dan ini adalah contoh dari hasil menjahit dalam bentuk masker yang mereka hasilkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, walaupun saat ini kami masih tertumpu kepada penggunaan untuk internal di lapas saja. Kita harapkan mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada elemen masyarakat yang selama ini bekerja sama dengan kami, dan tentunya ini kami sangat apresiasi. Salam laba, pasti beriman. Terima kasih kepada Lapas Bagansi Api-Api telah memberikan pelatihan menjahit untuk kami warga binaan Lapas Bagansi Api-Api. Karena dengan pelatihan menjahit ini saya merasa terbantu dan saya tidak merasa bosan atau suntuk. Dengan adanya kegiatan ini saya jadi bisa punya keterampilan menjahit, dan mudah-mudahan nanti insya Allah setelah saya bebas akan saya lanjutkan di luar dengan mudah-mudahan bisa untuk mencari rezeki saya nanti di luar setelah saya bebas. Terima kasih Lapas Bagansi Api-Api. Dari Lapas Bagansi Api-Api, berita selanjutnya kita akan terbang ke Pulau Borneo, di mana petugas Lapas Tenggarong baru saja menyelenggarakan pelatihan menembak.
Dan pelatihan menembak ini dikhususkan untuk petugas guna untuk meningkatkan kesehatan, kedisiplinan, dan kemampuan fisik. Dalam rangka meningkatkan skill pegawai, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tenggarong bersama dengan Polres Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan shooting practice atau latihan menembak. Adapun kegiatan dilaksanakan di lapangan tembak Polres Kutai Kartanegara pada hari Selasa 24 November 2020 mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat. Kegiatan sendiri dilaksanakan 2 sesi, di mana sesi pertama dilaksanakan pelatihan menembak dengan menggunakan senjata laras pendek milik yang biasa digunakan oleh pihak kepolisian, dan dilanjutkan dengan pelatihan menggunakan shotgun sebagai senjata standar lembaga pemasyarakatan yang menggunakan peluru penabur dan karet. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota jaga berserta staf dan berjalan dengan lancar. Dan diharapkan setelah kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan pegawai lapas dalam menjalankan tugas pengamanan. Tak hanya itu saja, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mencari bibit unggul dalam hal menembak. Untuk selanjutnya diikut sertakan dalam pelatihan dan sertifikasi berkaitan dengan penggunaan senjata standar lembaga pemasyarakatan. Nah, Denza, berita ketiga kali ini datang dari Rutan Unaha. Ada apa nih Rutan Unaha, Bagus? Jadi di Rutan Unaha ini ada kegiatan warga binaan dan petugas saling bersinergi dalam melaksanakan penanaman bibit jagung. Wah, seperti apa itu? Penasaran? Kita saksikan tayangan berikut ini. Warga binaan Rutan Unaha Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melakukan gerakan tanam jagung dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional. Tanaman jagung dipilih karena jagung merupakan prioritas nasional yang akan dikembangkan sebagai tanaman pangan serta dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas sebagai bahan makanan sehari-hari. Rutan Unaha juga memanfaatkan lahan kosong yang ada di belakang rutan untuk ditanami jagung. Untuk menggarap lahan tersebut, Rutan Unaha mempekerjakan 6 orang narapidana yang sekarang mengikuti asimilasi di luar rutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari pada jam kerja dengan pengawalan petugas pembina kepribadian dan staf pengamanan. Kegiatan pertanian ini dilaksanakan oleh beberapa orang warga binaan sebagai bentuk kegiatan pembinaan bagi warga binaan di Rutan Unaha. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan, dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka mendukung resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan asimilasi narapidana untuk mempersiapkan narapidana agar memiliki bekal hidup untuk kembali ke masyarakat nantinya. Selain itu, dengan kegiatan ini bisa juga memberikan pemasukan kepada PNBP kepada negara, dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap resolusi pemasyarakatan tahun 2020 di bidang ketahanan pangan. Selain jagung, rencananya lahan tersebut juga akan ditanami oleh beberapa jenis sayur mayur seperti kangkung, kacang panjang, dan juga sawi putih. Ya, Bagus, luar biasa sekali ya tadi beritanya, karena kegiatan tadi juga mendukung program ketahanan pangan di Indonesia serta sesuai dengan resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Ya, betul sekali Denza. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah Kepala Rutan Unaha ikut terlibat langsung dalam penanaman bibit jagung ini. Ya, benar sekali. Dan selanjutnya juga tidak kalah menarik karena Lapas Perempuan Semarang juga baru saja kedatangan desainer kenamaan di Indonesia, Anne Avanti. Untuk selengkapnya kita saksikan berikut ini. Lapas Perempuan Semarang mendapat kunjungan istimewa dari Anne Avanti. Kunjungan kali ini guna memantau pembuatan alat perlindungan diri atau APD yang sudah dipercayakan kepada warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang. Anne Avanti menghentikan sementara seluruh produksi produknya dan mulai menjahit APD yang nantinya akan disumbangkan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Meski Lapas Perempuan Semarang memiliki mesin yang terbatas, tetapi Anne percaya bahwa niat baik tidak terbatas. Warga binaan pemasyarakatan tentunya juga merasa senang dan sangat berterima kasih karena mendapatkan bimbingan langsung dari Anne Avanti dalam memproduksi APD. Warga binaan pemasyarakatan juga mendapatkan skill dan pengalaman untuk bekal ketika mereka sudah bebas nanti.
Baik sahabat pemasyarakatan, berita selanjutnya masih dari Semarang, yaitu dari Lapas Kelas 1 Semarang yang baru saja menyelenggarakan program pembinaan kemandirian berupa pelatihan sablon baju bagi warga binaan pemasyarakatan. Pelatihan sablon baju tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat langsung bekerja setelah bebas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang memberikan pelatihan sablon untuk warga binaan. Dalam rangka resolusi pemasyarakatan tahun 2020, Lapas Kelas 1 Semarang mendapatkan amanah untuk memberikan pelatihan bersertifikat kepada 600 warga binaannya. Pada Selasa 10 November 2020, bertepat di Aula Kunjungan Lapas Kelas 1 Semarang, Kalapas Dadi Mulyadi resmi membuka pelatihan kemandirian bersertifikat yang diikuti oleh 80 orang warga binaan dan dibagi ke dalam 4 paket pelatihan yang meliputi pelatihan tanaman hortikultura dan toga, pelatihan batik kombinasi, pelatihan aneka olahan makanan ringan, dan pelatihan sablon. Pelatihan sablon merupakan pelatihan manual screen printing pertama yang berhasil digelar oleh Lapas Kelas 1 Semarang di tahun 2020 ini. Menggandeng inkrah sablon dalam memberikan pelatihan, kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga mudah diterima oleh warga binaan pemasyarakatan. Semoga kegiatan pelatihan yang dilaksanakan ini dapat bermanfaat kepada warga binaan terutama dalam mengembangkan skill dan keterampilan agar mereka memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Baik sahabat pemasyarakatan, berita selanjutnya datang dari Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, di mana Lapas Terbuka Nusa Kambangan baru saja menyelenggarakan panen padi yang dikelola langsung oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan kegiatan panen padi ini pun dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Terbuka Nusa Kambangan. 5, 4, 3, 2, 1. Pada hari Senin 23 November 2020, Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan melaksanakan kegiatan panen padi. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Dalam kegiatan ini, Kalapas Wiwid Ferianto Rahadian memimpin langsung pelaksanaan panen tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud kontribusi dari Lapas Terbuka Nusa Kambangan untuk mewujudkan salah satu poin resolusi pemasyarakatan tahun 2020, yaitu ketahanan pangan nasional, dan lahan 2.500 meter persegi menghasilkan 1.000 kg padi. Dari Nusa Kambangan kita beralih ke Rutan Batang, di mana warga binaan tengah melakukan budidaya cacing dengan target produksi sebanyak 1.000 kg. Ya, dan bagaimana proses budidaya cacing di Rutan Batang? Kita saksikan tayangan berikut ini. Karena memiliki harga jual yang tinggi, sejumlah warga binaan Rutan Rowo Belang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kini mulai menekuni budidaya cacing tanah.
Berbekal pelatihan dari instruktur yang kerap didatangkan oleh petugas rutan, mereka serius mengembangkan usaha yang kelak akan menjadi bekal saat kembali ke masyarakat. Semua seperti diungkapkan Kepala Rutan Rowo Belang Batang, Rindra Wardana. Bermula dari hasil kesepakatan antara Rutan Rowo Belang dengan salah satu perusahaan kosmetik berbahan baku cacing tanah. Karena kebutuhan serapannya sangat besar, maka selain pelaku usaha budidaya, pihak perusahaan juga melibatkan warga binaan untuk mencukupi kebutuhan bahan baku. Apalagi cara pembudidayaan cacing tanah jenis kalung pun relatif mudah. Larva cacing kalung yang sudah diberi media campuran serbuk gergaji dan tanah akan dibesarkan selama 2 bulan sebelum akhirnya dipanen. Untuk 1 kg larva, bobotnya akan bertambah menjadi 4 kg saat dipanen. Sehingga ketika awalnya warga binaan hanya memiliki 200 kotak berisi 50 kg larva cacing tanah, dalam 2 bulan telah bertambah menjadi 400 kotak berisi 200 kg cacing siap panen. Di mana untuk per 1 kg cacing siap panen dihargai antara Rp50 hingga Rp80.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Kalau budidaya cacing ini, kalau bagi saya itu sangat bagus. Untuk pendapatan juga bagus. Ini manfaatnya juga banyak. Ya bagus lah pokoknya. Sehingga mereka nanti setelah bebas bisa mengembangkan lagi. Ya minimal ini sebagai bahan untuk mereka mencukupi kebutuhan hidupnya nantinya. Dengan adanya program pembinaan keterampilan usaha bagi warga binaan, pihak Rutan berharap semua warga binaan yang akan selesai menjalani hukuman dapat memenuhi ekonominya saat kembali ke tengah masyarakat. Sehingga mereka tidak lagi menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, sahabat pemasyarakatan, sampailah kita pada berita yang terakhir yang datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru saja melakukan launching aplikasi Simonas. Seperti apa aplikasi Simonas? Kita saksikan cuplikan berikut ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta baru saja melaunching aplikasi Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi atau Simonas yang terintegrasi dengan masyarakat. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan secara resmi aplikasi Simonas kepada masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk lebih mengoptimalkan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Simonas. Divisi pemasyarakatan yang memiliki fungsi salah satunya melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan penuntasan anak saat ini telah mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang sangat berguna untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi WPP, yaitu Simonas. Melalui aplikasi tersebut, pelaksanaan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan dapat terintegrasi antara UPT pemasyarakatan, pembimbingan kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat, sehingga diharapkan proses asimilasi dan integrasi dapat berjalan secara optimal.
Sahabat Pemasyarakatan, sekian informasi yang sudah kami rangkum pada minggu ini. Dan terima kasih telah menyaksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menampilkan tayangan tarian Jaripah dari Lapas Perempuan Malang. Terus update berita seputar pemasyarakatan terkini dengan mengikuti media sosial kami di bawah ini. Serta jangan lupa terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Wasyo, ya iku ya mbok, apuose. Krungu kabar, jare rawatan Riko ilang ya. Iya mbok, piarong. Ketiga.
Numpak sepeda jangan diputar, kalau diputar rusak rodanya. Anak muda belajar pinter, kalau pinter malah